Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini. Maka seperti mana yang kita sering sebutkan, mari sama-sama kita gunakan peluang hidup ini untuk kita terus meningkatkan ilmu, iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekalan kelak di mana kita pasti akan menemuinya. Nah, pada kesempatan ini ingin kita sampaikan tentang satu tajuk yang barangkali mungkin kita tidak pernah memikirkannya atau barangkali belum pernah mendengarnya, bahwa di saat-saat kita mau mati meninggalkan dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan atau menampakkan kepada kita syurga atau neraka. yakni di saat kita dalam menghadapi sakaratul maut, ya, di situ Allah nampakkan, Allah tunjukkan kepada kita, adakah kita ahli syurga atau ahli neraka. Kalau ternyata kita ahli syurga, waktu kita mau meninggal itu ditunjukkan Allah Ta'ala syurga itu, maka dengan demikian kita merasa gembira dan sangat gembira di saat kita menghadapi sakaratul maut. Sebaliknya pula, jika seseorang itu ahli neraka, na'udzubillah, maka di saat dia menghadapi sakaratul maut itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada dia tempatnya, yakni neraka itu sendiri. Maka dengan demikian timbullah ketakutan dan timbullah berbagai-bagai kegerunan sebab melihat neraka itu sendiri. Padahal waktu itu belum lagi masuk, hanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu sekali siapakah orang-orang yang ditunjukkan Allah Ta'ala tadi syurga sewaktu dia menghadapi sakaratul maut? Jawabnya tentulah orang-orang yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka tadi yang ditunjukkan neraka sewaktu dia menghadapi sakaratul maut? Tentu sekali orang-orang ini adalah orang yang dimurkakan atau yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya yang tadi kita katakan ditunjukkanlah syurga atau neraka di saat kita menghadapi sakaratul maut jelas dalam Al-Qur'an. Surah Jum'ah, Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8, Allah berfirman apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi dalam ayat ini jelas, di situ Allah sebut fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yakni di situ itu diperlihatkan atau diberitahukan kepada Allah apa-apa yang kamu kerjakan semasa hidup. Nah, jadi apa yang kita kerjakan semasa kita hidup ini? Kalau kita mengerjakan amal-amal saleh, bermakna kita adalah ahli syurga, insya-Allah. Nah, ditunjukkan Allah Ta'ala syurga itu di saat kita menghadapi sakaratul maut. Kalau tadinya kita melaksanakan amal-amal maksiat, ya, mungkarat, bermakna Allah tunjukkanlah balasnya tadi apa? Itulah dia neraka, wal-iyazu billah. Mendapat keridaan Allah, mendapat keampunan Allah, tentu sekali disebut dengan istilah apa? Bagi mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jenis kematian itu ada dua, husnul khatimah, yakni mereka yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang namanya su'ul khatimah, yakni mereka mati dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, para jemaah, para pemirsa sekalian, Allah berpesan dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan katalah engkau mati melainkan mati dalam keadaan Islam yang benar. Islam yang benar. Kenapa disebut Islam yang benar? Ada Islam tapi kita tak benar. Maka tadi di pangkal ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kenapa Allah sebut haqqa tuqatih? Sebenar-benar takwa. Ini menunjukkan bahwa ada kadang-kadang orang yang bertakwa tapi tak benar. Kenapa tak benar? Ketakwaannya kepada Allah bercanggah dengan hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ini jangan sampai kita tak benar, merasa diri beriman. Beriman itu betul, tapi merasa diri beriman itu tak betul. Ya, bertakwa bagus, tapi kalau merasa diri bertakwa itu tidak bagus, tak pasti.
Nah, itu dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan. Apa kata Nabi? Al-mu'minu idha hadarahul mautu busyira biridwanillah wa karamatihi falaysa say'un ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu wa innal kafira idha hadarahul mautu busyira bi'adzabillah wa uqubatihi falaysa syai'un aqrahu ilaihi mimma amamahu faqaraha liqa Allah wa qaraha Allahu liqa'ahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apa kata Nabi? Orang-orang mukmin apabila dekat waktu mau mati, sakaratul maut, ya. Lalu kata Nabi, dia diberi kegembiraan oleh Allah. Kegembiraan dengan apa? Dengan memperlihatkan keredaan dan kemuliaan Allah. Inilah syurga. Allah tunjukkan kepada dia, itu tempatmu. Maka ketika itu bagi yang dalam keadaan sakaratul maut ini, ya Allah, cepatkan kematianku. Demikian kata Nabi, manakala seseorang mukmin itu mati, tatkala dia diantar ke tanah perkuburannya, kata Nabi, dia berkata, tapi perkataan itu tidak didengar. Apa kata si mati yang ahli syurga ini waktu kita antarkan dia ke tanah perkuburan? Dia kata, faqaddimuni, cepat antarkan aku. Artinya apa? Dia tidak sabar lagi melihat tempatnya yang tadi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga. Raudhatun min riyadil jannah. Kuburan itu, tanah perkuburan itu, liang lahatnya itu kita tengok macam tanah biasa, tapi yang punya dia mengatakan adalah bahkan raudhatun min riyadil jannah. Sebaliknya kata Nabi pula, kalau yang si mati ini, ya, orang yang maksiat mungkar kepada Allah, apa kata Nabi? Tatkala kalian antar dia ke tanah perkuburan, dia berkata juga, aina tazhabuna biha, kemana kalian mau antar aku? Kemana kalian mau antar aku? Artinya apa? Dia dibaluti, diselimuti oleh berbagai-bagai ketakutan. Ya, ya laitani, celakanya aku. Aina tazhabuna biha, kemana kalian mau antar aku? Sebab tempat yang dituju, yang dikubur itu, dia sudah nampak yang itu adalah bagaikan hafratun min hafirin nar, maknanya lubang-lubang neraka. Jadi jelas Allah tunjukkan, ya. Maka kata Nabi, tidaklah sesuatu yang lebih disukainya selain dari apa yang ada di depannya itu, yang dilihatnya itu. Suka dia ini surga. Itu kalau tadi mukmin. Wa annal kafira, sebalik kata Nabi, jika yang mati itu, selain daripada apa yang dilihat tadi, maka ia pun suka menjumpai Allah, dan Allah pun suka pula menjumpainya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang datang pun penuh dengan keredaan, yang didatangi pun penuh dengan keredaan. Nah, wa annal kafira, kata Nabi, jika yang mati ini orang yang engkar, orang kafir, apabila kata Nabi dia telah dekat masa kematiannya, dalam keadaan sakaratul maut tadi, kata Nabi, dia diberi azab dan siksa Allah. Apa dia? Penampakannya, penglihatannya itu penuh dengan yang menakutkan. Ini neraka-neraka Allah beserta dengan isi-isinya. Maka kata Nabi, tidaklah sesuatu yang lebih dibencinya selain apa yang ada di depannya. Maknanya yang dilihatnya itu dia sangat tak suka, sangat takut, sangat benci. Tapi apakan daya? Takut macam mana pun, benci seperti apapun, tetap. Maka kata Nabi, maka ia benci berjumpa dengan Allah, dan Allah pula lebih benci berjumpa dengannya. Ini jika jenis yang kedua, yakni mereka mati dalam keadaan sul khatimah wal iyazubillah. Jadi pada kesempatan ini mari sama-sama kita membenahi diri kita agar jangan sampai kita mati dalam keadaan sul khatimah, kita mohon mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, dalam penyampaian kita pada beberapa minggu yang lalu sudah kita sentuh tentang mereka yang mati itu apanya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah kata, sebelum datang kematian kamu, maka siapkanlah diri kamu bersedekah, berinfak, beramal, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kematian. Nah, sebab sebelum mati aja sudah ditunjukkan.
Kemudian kata Allah lagi apa? Kata Nabi, begitu tadi si mati ini sudah berada dalam kuburnya, maka ditunjukkanlah apa bakal tempat. Dia belum lagi menempati, tunjukkan aja. Kalau tadi ahli syurga, kata Nabi, Allah tunjukkanlah tempat itu syurga itu dan diperlihatkan kepadanya, kata Nabi, bukratan wa asya, pagi petang, petang pagi, yang syurga itu tempat dia. Nah, kata Nabi, tatkala seseorang itu melihat tempat yang akan ditempatin oleh syurga, maka yang melihatnya itu dia merasakan dia sudah masuk dalam syurga itu. Padahal belum lagi masuk. Itu hanya bakal ditempatinya. Tapi yang punya diri bagaikan dia sudah masuk ke dalam syurga itu sendiri. Ini namanya nikmat kubur. Dalam kubur dia sudah bermandikan nikmat, yakni dilihatkan, dipertontonkan oleh Allah Ta'ala kepadanya pagi dan petang, petang dan pagi, setiap masa, setiap ketika surga melalui pemandangannya. Tetapi yang punya diri, saya katakan tadi, sudah merasakan ia berada di dalamnya. Kalau melihatnya sudah merasa berada di dalamnya, bagaimana kalau di dalamnya itu langsung? Subhanallah, tidak dapat kita bayangkan. Kendati pula sebaliknya. Kalau si mati ini, kata Nabi, ahli neraka, maka Allah tunjukkanlah neraka yang bakal ditempatinya. Ingat, yang bakal ditempatinya. Dia belum lagi dalam neraka, dia masih dalam kubur. Maka ditunjukkanlah Ta'ala kepadanya neraka itu, tatkala dia melihatnya saja, seakan-akan seolah-olah dia sudah merasa berada dalam neraka itu sendiri. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan penyiksaan. Nah, kalau tadi dinampakkan atau melihatnya sudah sedemikian azab, bayangkan para hadirin jemaah sekalian, bagaimana kalau masuk ke dalamnya itu. Wal'iyadu billah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Nah, kemudian kata Nabi, bukti juga, ini bukti sebagai dalil tadi ya, yang dinampakkan tempat dia surga atau neraka, maka yang punya diri berkata, fayaquna rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Maka dia minta kepada Allah ditangguhkan kematiannya itu untuk dia nak bersedekah. Nampak? Ini kata ulama ya, yang nak mati ini ada dia melakukan sedekah, sedekah sedikit. Tetapi waktu dia nak meninggal tu, Allah tunjukkan balasan ganjaran sedekah yang sedikit itu. Lalu tengok, subhanallah, rupanya sebegitu yang aku keluarkan, sebegini yang Allah balas. Maka ketika itu dia minta balik kepada Allah, ya Allah, akhirkan, tangguhkan kematianku seketika, untuk aku lebih banyak lagi bersedekah. Cuman sayang ya, dia tidak boleh lagi melaksanakan apa-apa. Sekalipun dia berkepingin nak melaksananya, tapi waktunya sudah tiada lagi. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Kemudian dalam ayat lain, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah Ta'ala? Kalau memang sudah ajalmu sampai, maka kamu tidak boleh minta ditangguh walau sesaat sedetik pun. Nah, jadi jangan kita nanti menyesal tatkala kita nak mati, Allah tunjukkan balasan-balasan amal-amal saleh kita yang sedikit itu. Jadi perhatian sekalian, jelas ya, jangan kita memikirkan sedikit, kita buat sedikit Allah balas. Enggak, Allah Ta'ala itu membalas, tak ada namanya sedikit. Kita sering baca ini ayat, falahum ajrun ghairu mamnun. Allah memberikan ganjaran pahala itu tak terhingga. Ya, jadi tentang konsep kita berbuat baik, ya, beramal saleh, jangan kira besar kecil sikit banyak. Yang penting kita berbuat. Balasannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi yang tadi beramal saleh. Kemudian bagi yang tak beramal saleh pula, sebelum kita direnggut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah ingatkan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kamu memohon ampunan Allah Tuhanmu. Segera maknanya sebelum kematian itu datang. Lalu tanya, bila mati itu datang? Mati itu datang pada bila-bila masa. Oleh karena itu, jangan ditangguh-tangguhkan bertaubat, minta ampun kepada Allah. Apa kata Nabi?
tubu qabla an tamutu, bertobatlah kamu sebelum kamu mati. Nah, kita sudah jelaskan bahwa dalam kita menghadapi sakaratul maut saja sudah berbagai-bagai pemandangan yang kita lihat, sama ada itu yang mengembirakan atau yang menakutkan. Yang jelas bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, pemandangan-pemandangan pasti yang mengembirakan. Bagi yang tidak beramal saleh, pastinya yang menakutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yutba'ul maita salasah." Si mati itu kala diantar dia ke tanah perkuburannya, yang mengiringinya 3 saja. Kemudian kata Nabi, 3 yang mengiringinya pulang, 2 tinggal 1. Yang 3 ini siapa? Kata Nabi, ahluhu, keluarga mengantar ke tanah perkuburan. Wa maluhu, hartanya mengantar ke tanah perkuburan. Kalau harta taknya banyak. Apa harta yang mengantar ke tanah kuburan? Oh, dia dihantar dengan keretanya. Keretanya dia tak naik kereta dia. Walaupun itu kereta dia, tapi yang menaikinya orang. Dia naik ben jenazah. Kemudian apa harta dia mengantari dia? Kain kapan 3 helai itulah. Kemudian apa lagi? Barangkali bantal yang ada tempat dia bergolek dalam keranda itulah. Hanya itu. Padahal hartanya beratus ribu, berjuta barangkali. Tapi yang mengantar dia ke tanah perkuburan sedikit sahaja. Tak ada nilai langsung. Kemudian yang ketiga, siapa pengantarnya? Amaluhu, amalnya. 3. Kata Nabi, fayarji'u isnan, 2 pulang. Siapa yang pulang? Keluarga pulang, harta pulang. Semua yang mengantar keluarga tadi, semua keluar pulang. Ya. Ini namanya orang mati hidup balik. Istilahnya ini orang mati hidup balik. Yang hidup balik, yang mati tinggal situ. Nah, harta tadi, kereta tadi yang mengiringi dia, bawa baliklah. Wa yabqa wahid, yang tinggal bersama si mati itu hanya 1 je, wahid, 1 saja. Apa dia? Amaluhu, amalnya. Kemudian amal pula terbagi 2. Ada amal saleh, ada amal taleh. Amal saleh menjadi kawan, amal taleh menjadi lawan. Justru itu para hadirin sekalian, terutama sekali bagi saya sendiri, menghimbau dan mengajak kita semua, bersiap-siaplah sebelum kematian itu menjelma mendatang kita. Al-istidad qabla al-maut, bekalan persiapan sebelum mati itu adalah penting sekali. Dan masa-masa kita hidup inilah masa untuk kita berbuat. Kata Nabi, yaumun amalun wala hisabun, ghadan hisabun wala amalun. Masa hidup ini masa kita berbuat amal saleh. Nanti sudah mati, disitulah masa kita menerima balasan amal saleh kita. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mati dalam keadaan beriman, yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana khtim alaina bihusnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan sebaik-baiknya dan hindari pada yang seburuk-buruknya. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Ingat tajuknya apa tadi? Sewaktu seseorang itu menghadapi sakaratul maut, di sana Allah sudah menunjukkan tempat yang bakal ditempatinya, sama ada tadi syurga atau neraka. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebab saya katakan tadi, tidak semua orang mau berbuat baik walaupun dia tahu itu adalah baik. Kemudian yang sesuai itu nahi mungkar. Nahi mungkar. Apa makna nahi mungkar? Nahi mungkar bukan nehi. Nahi dengan nahi lain. Orang bilang nahi mungkar, dia kata nahi mungkar. Nah, itu lain. Nahi mungkar mencegah kemungkaran. Kenapa mencegah kemungkaran dia? Ini pun satu hal. Sememangnya pada dasarnya, pada hakikatnya, kemungkaran dan kemaksiatan itu tidak disukai oleh siapapun. Tak ada orang yang suka kepada dosa itu sebenarnya. Tapi aneh, kenapa orang itu melaksanakan yang dia tak suka? Sebenarnya hakikatnya tak siapa pun suka berbuat dosa. Tapi nafsu ammaru bisu' dia. Nafsu dialah yang mengarahkan dia untuk melakukan kemungkaran. Maka oleh karena itu kita perlu mencegahnya. Alkisah tuan-tuan, satu ketika datanglah seorang anak muda kepada Nabi SAW. Di mana anak muda ini kunun-kununnya mau masuk Islam, tapi bersyarat. Bersyarat ya. Apa syaratnya? Ya Rasulullah, katanya, aku mau masuk Islam, tapi ada syarat. Apa kata saya? Katanya, aku ni tak boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkarku. Apa contohnya? Aku suka melakukan zina. Suka melakukan zina. Lalu kata Rasulullah, saya nak tanya, kamu punya ibu? Punya. Kamu punya adik perempuan? Punya. Kamu punya kakak perempuan? Punya. Nah, kata Rasulullah, kalau seandainya ibumu atau adik perempuanmu atau kakak perempuanmu itu dizinai orang, kamu suka enggak? Kata si anak muda ini, tentu ya Rasulullah, aku tak suka. Nah, kalau tak suka, begitulah juga orang lain tidak suka. Bermakna, kamu sendiri pun tak suka. Nah, inilah bukti bahwa tak semua orang tidak suka kepada kemaksiatan, kepada dosa itu sebenarnya. Tetapi kenapa orang melakukannya? Ini adalah bukti bahwa dia telah terpengaruh oleh nafsunya. Nafsu yang merasuk atau yang merusak dalam kehidupan seseorang itu. Oleh karena itulah perlu kita cegah. Nah, atau tadi istilahnya, orang ini tak sadar yang bahwa perbuatan maksiat itu sesuatu yang memang hakikatnya dia tak suka, tapi dilakukan, ibaratkan dia orang yang tak sadar. Justru itulah kita perlu peringatan, memberikan peringatan yang namanya mencegahnya. Kemudian yang keempat, untuk kita dapatkan rahmat Allah Ta'ala, inilah mendirikan salat. Aqimis salah, inna salata tanhal fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Jadi orang yang terlepas daripada sifat keji dan mungkar, inilah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, tentu sekali, wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Artinya orang yang menunaikan zakat inilah orang yang membersihkan jiwa dia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang mengeluarkan zakat ini artinya orang ini membersihkan jiwa. Nah, kebersihan jiwa inilah merupakan satu jalan untuk kita nak mendapatkan rahmat Allah. Mana mungkin kita dirahmati oleh Allah Ta'ala kalau hati kita hasad, ya, niat kita buruk, yang kita makan kotor, yang kita pakai kotor, ya, yang kita tempati pun kotor. Kenapa semua kotor? Sebab kita membeli daripada hasil-hasil harta yang kita tidak keluarkan zakatnya. Jadi harta yang tidak dikeluarkan zakat itu mana kotor. Kita beli benda makanan, sama artinya kita memakan benda yang kotor. Mana mungkin orang ini mendapat kasih sayang Allah? Tentunya orang yang dibenci oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan yang keenam, yang penghabisan, ya, senantiasa kita mentaati perintah Allah dan Rasul. Atii'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke 132. Di situ jelas, wa atii'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul, dengan demikian kamu akan
dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, orang-orang yang mendapat rahmat Allah itu artinya orang-orang yang dikasihi oleh Allah di dunia ini dan disayangi Allah taala di hari akhirat nanti. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang mendapat rahmat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.